Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok KKM AK29 pada pelaksanaan KKM 2021 Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi masjid, khususnya penggunaan Excel dalam pengelolaan keuangan masjid. Baik, langsung saja mari kita simak videonya. Baik, pertama-tama, apa itu akuntansi masjid? Akuntansi sendiri yaitu proses berupa mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dengan hasil output berupa laporan keuangan. Sedangkan masjid yaitu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Sesuai dengan PSAK 45 tahun 2011, organisasi nirlaba berhak membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada pemakai. Jadi, akuntansi masjid yaitu penerapan prinsip akuntansi ke dalam lingkup masjid, yang pada penerapannya akuntansi masjid dilakukan menggunakan metode cash basis, karena lebih mudah digunakan, lebih efisien dan efektif, serta lebih transparan untuk dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan. Adapun manfaat akuntansi masjid antara lain yaitu: yang pertama, meminimalisir koreksi dalam pencatatan transaksi jika terdapat kesalahan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, dengan adanya data yang terorganisir, maka akan lebih mudah dalam melakukan analisa data. Yang keempat, dengan adanya laporan keuangan, masjid dapat mengambil keputusan yang efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan masjid. Kemudian yang terakhir, wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih transparan dan akurat. Kemudian, tujuan utama akuntansi masjid, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi etika bisnis. Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor utama dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kemakmuran masjid, serta agar jemaah percaya bahwa dana mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan masjid. Yang kedua, donasi. Pengguna laporan keuangan seperti donatur mengharapkan laporan yang dihasilkan dapat memberi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan zakat. Masjid sebagai lembaga pengelola zakat dapat memberikan laporan keuangan akuntabel dan transparan. Oke, selanjutnya untuk alur proses akuntansi masjid akan dijelaskan melalui aplikasi Microsoft Excel yang sudah kami buat. Nah, masjid yang menjadi objek KKM kelompok kami yaitu Masjid Khairul Ummah di daerah Bekasi, Jawa Barat. Jadi pada aplikasi Excel yang kita buat terdapat beberapa sheet yang berguna pada pengelolaan akuntansi masjid. Baik, langsung saja pada sheet yang pertama, yaitu menampilkan chart of account atau daftar nama akun-akun yang berguna pada penyusunan akuntansi masjid. Nah, daftar akun ini dibagi menjadi ke beberapa jenis, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Terdapat juga keterangan di saldo normal dari masing-masing kelompok akun, di debit atau di kredit. Nah, yang termasuk aset antara lain yaitu kas di bendahara, perlengkapan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk ekuitas yaitu ada aset neto. Sedangkan yang termasuk pendapatan ada infak kotak Jumat, infak kotak subuh, dan pendapatan pilihan air, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk kelompok beban yaitu ada beban gaji, beban fasilitas marbot, beban pengajian, beban imam dan khotib Jumat, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke sheet yang selanjutnya yaitu ada sheet jurnal. Nah, sheet ini berfungsi untuk mencatat transaksi dan membuat jurnalnya. Nah, di jurnal yang kami buat berdasarkan kelompok akunnya. Misal di sini ada kelompok aset. Nah, misal pada 1 Agustus, saldo awal kas di bendahara senilai 1.000. Kemudian saldo perlengkapan senilai 1.000, maka dicatat di debit senilai 1.000. Ada juga di sini penyusutan. Nah, penyusutan di sini kami misalkan masa manfaat asetnya 20 tahun, maka diperoleh perhitungan per tahunnya yaitu 1/20 kali 100%. Kami menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan. Nah, kemudian misal di sini pada tanggal 31 Agustus masjid menerima infak kotak Jumat senilai 1.000, maka dicatat di kredit 1.000.
begitupun pendapatan yang lain. Dicatat di sisi kredit senilai 1.000, maka diterima kas di bendahara senilai 5.000. Nah, apabila sudah di-input semua, maka akan muncul saldo di debit dan di kredit. Jika saldo sudah sesuai, maka akan muncul keterangan bahwa balance akun di debit dan di kredit sudah sama. Nah, apabila terjadi kesalahan, misal di sini 2.000, nah, maka akan muncul keterangan tidak balance. Nah, kami juga selain itu membuat keterangan balance atau tidaknya berdasarkan kelompok akunnya. Misalnya di sini kan kelompok aset yang tidak balance, maka akan muncul keterangan tidak balance. Nah, apabila di sini terjadi juga kesalahan, misalnya jadi 2.000, nah, berarti di kelompok pendapatan juga ada terjadi tidak balance. Begitupun di kelompok beban. Lanjut ke buku besar. Nah, misal di sini kas di bendahara pada 1 Agustus 2000 yang berasal dari jurnal sebelumnya. Nah, di sini apabila kita ketik 1.000, maka jurnal di sini juga muncul 1.000 pada saldo awalnya. Nah, kemudian di sini juga dapat diketahui saldo awal dan saldo akhir dari suatu akun. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo juga sama akan mengikuti apa yang sudah kita input di bagian jurnal tadi. Di sini ada keterangan 33.000 sama seperti di jurnal 33.000. Di sini juga ada jumlah saldonya. Di debit 25.000, di kredit juga 25.000. Nah, selain itu pada Excel ini juga akan menghasilkan 3 laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan penghasilan komprehensif yang berisi total pendapatan dan juga total beban. Nah, dari kedua ini akan menghasilkan surplus atau defisit. Kebetulan di sini menghasilkan defisit senilai 15.000. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan aset neto atau laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini diketahui pada aset neto awal tahun yaitu sebesar 2.749. Kemudian terjadi defisit dari laporan penghasilan komprehensif tadi selain 15.000, maka aset neto akhir tahun diperoleh 12.251. Kemudian lanjut ke neraca. Laporan ini yang menunjukkan posisi keuangan masjid. Jadi misal di sini total asetnya 12.251, sedangkan total kewajiban dan ekuitasnya itu 12.251, berarti sudah sama, berarti sudah seimbang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Excel dapat memudahkan bendahara masjid untuk mencatat keuangan masjid sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, demikian penjelasan mengenai penggunaan Excel dalam pengelolaan keuangan masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.